Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang dulur-dulur Viking Batam, Viking Blue Kingdom, Viking Salam Dunia. Sekarang kita berada di rumahnya salah satu pembina kita, Mang Agus. Dan di sini ada juga pembina kita juga, Auje dari Batu Aji ya. Oke, kawan-kawan jangan bosan terus menyaksikan channel dari Viking Blue Kingdom karena bakal banyak berita-berita menarik lah dari channel Blue Kingdom ya. Jadi pada malam hari ini kita sedikit ya bincang-bincang biasalah sambil ngopi makan bala-bala ya. Ciri khas orang Bandung kata Mang Agus mah. Oke, jadi di sini kemungkinan kita akan membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Viking Blue Kingdom. Oke, yang pertama sebelum kita masuki pembahasan yang jarang orang biasa lakukan ya untuk silaturahmi, yang jarang tuh ya menanyakan kabar. Mungkin kita langsung menanyakan kabar aja kepada Mang Agus dan Auje. Kumaha damang Mang Agus, Auje? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari Covid lah ya. Iya. Biar Tengah corona nih harus sehat. harus sehat, harus moodnya tinggi lah pokoknya, imun tinggi biar bisa beraktivitas. Jangan Maaf juga nggak pakai masker nih kami. Sehat. sehat lah alhamdulillah. Karena ngobrol dalam rumah. Udah vaksin kita. Udah vaksin. Udah komplit vaksinnya ini. Oke, dulur-dulur jangan lupa juga harus vaksin biar kita sehat lah, biar kita bisa kembali normal, hidup normal, supaya kita juga bisa di stadion lah nonton Persib ngedukung langsung ke stadionnya. Betul. Oke, yang pertama pembahasan kita tentang kegiatan Viking Blue Kingdom yang insya Allah nih ada kabar bahagia lah, nobar perdana di rumah Viking Blue Kingdom ya. Nobarnya walaupun nobar sederhana tapi nobarnya cukup untuk mungkin keluarga aja, untuk nobar keluarga. Itu gimana Mang persiapan kita nanti nih untuk nobar hari Rabu ya, Kamis lawan Borneo? Ya, sebetulnya kita nonton di rumah aja. Kita pun nobarnya di rumah gitu kan, bukan nobar. Kita keluarga aja. Paling ya beberapa orang. Bukan berarti nobar Viking Batam nggak. Kita nobar di rumah. Jadi di basecampnya Batu Aji insya Allah. Mungkin kalau persiapan ya teman-teman lah yang menyiapkan ya Mang. Ya itu kan kita nggak ini. Ya, penting ada TV atau layar itu aja sih. Oke, mungkin untuk persiapan nobar ya insya Allah Batu Aji mah siap lah untuk kalau nobar untuk keluarga aja, nobar di rumah ya. Ya, nobar di rumah. Itu pun kita nobar tetap mengikuti prokes kesehatan yang dianjurkan pemerintah lah. Pasti dong. Wajib masker, cuci tangan selalu ada lah, pokoknya jaga jarak juga ada lah insya Allah ya. Kopi hidung harus ada. Kopi hidung harus ada. Yang mau nobar juga kemungkinan kalau misalnya lapar, haus, di situ Batu Aji menyediakan lah murah lah, ada mie ayam, batagor, teh gelas, apalah, pop mie ada lah pokoknya. Yang lapar bisa langsung belanja murah meriah, nggak nyampe 20.000 lah pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih kegiatan Blue Kingdom yang mana kemungkinan ya ini pencetus pertama lah Blue Kingdom lah pokoknya. Yang mana Blue Kingdom juga mengikuti jejak dari pembina-pembina Viking Batam nih. Yang mana insya Allah Blue Kingdom akan mengadakan Road to Korwil yang mana akan dilaksanakan awal hari Sabtu tanggal berapa ya? Sabtu ya? Tanggal 25 lah pokoknya. Kita akan bersilaturahmi ke Korwil Viking Batam, tapi yang pertama ya karena kita di Batu Aji, kita silaturahminya langsung ke tetangga kita, saudara kita Tanjung Uncang. Jadi nanti itu tanggal 25 ya, kemungkinan kalau misalnya seluruh anggota dari Tanjung Uncang atau Batu Aji bisa datang ke Kusen, kemungkinan ya itulah kita silaturahmi lah emang hari Sabtu. Kemungkinan ya kalau misalnya bisa meramaikan ya boleh, kalau misalnya ya itu pengurus palingan. Jadi kumaha nih komentar dari Auje sama
Mang Agus tentang agenda Blue Kingdom yang mengadakan Rute Korwil? Ya, sebetulnya sangat bagus nih. Harusnya semua korwil seperti itu. Jadi di situ ada silaturahmi. Mudah-mudahan ya inti dari organisasi kan silaturahmi. Kalau Blue Kingdom mau ngadain silaturahmi atau korwil lain lah, bagus, sangat bagus. Dan Blue Kingdom kan ada channel YouTube juga kan, jadi ya sangat bagus lah. Itu pun dulu pernah dilakukan sama pembina ya, Road to Korwil dulu. Ya, intinya itu silaturahmi. Kalau Blue Kingdom punya inisiatif seperti itu ya sangat bagus, karena kita harus mengenal lah sesama korwil ada 12 korwil ya di sini kita ini. Itu mungkin komentar dari Mang Agus ya. Coba kita tanya komentar dari Auja nih. Kumaha? Ya, seperti yang dibilang Pak Agus. Jadi Road to Korwil itu sangat bagus sekali itu. Karena apa? Karena untuk mendekatkan kita lah kepada sesama korwil yang lain gitu ya. Karena dulu pun sering ada Road to Korwil tapi pengurus. Kalau korwil antar korwil mungkin belum. Mungkin kalau untuk pusatnya ada lah gitu. Cuman kalau untuk secara kita datang langsung ke markasnya belum pernah dengar gitu. Nah, ini suatu ide bagus dan perlu dikembangkan lagi. Semoga korwil-korwil lain pun bisa Road to Korwil juga gitu, agar lebih dekat lagi, lebih akrab lagi gitu intinya. Asalnya yang tidak kenal jadi kenal, Jadi mengenal. gitu. Dan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Iya, iya. Kalau dulu kan cuman pengurus saja yang Road to Korwil tuh mendengarkan aspirasi, keluhan dari korwil. Apa nih aspirasi atau keluhan dari korwil tuh kita tampung gitu kan sebagai pengurus Viking Batam. Nah, nanti ditindaklanjuti di meeting antar pengurus dan ketua korwil. Dari situlah nanti kita pecahkan masalahnya secara bareng-bareng gitu. Nah, jadi intinya itu ya seperti itu. Makanya Blue Kingdom tuh pengen mengadakan Road to Korwil supaya juga ya berbagi pengalaman lah. Siapa tahu ada pengalaman yang bisa ditarik lebih bagus di korwil-korwil saudara-saudara yang lain seperti di Tanjung Uncang, Bengkong, Sungai Panas, Piayu. Dapat jodoh kan. Iya, siapa tahu ya kan. Blue Kingdom soalnya ya rata-rata jomblo lah pokoknya. Jadi ya doakan saja semoga agenda kita ini berjalan lancar lah. Amin. Terus berjalan lah, jangan sampai berhenti di satu itu aja. Ya, satu kebaikan tuh Iya. lanjutkan. Iya. Izin juga sama pembina-pembina Viking Batam untuk mengikuti jejaknya lah, karena ini kan jejak yang baik kan harus diikutin, seperti itulah pokoknya. Ya, silaturahmi itu nomor 1. Iya. Minimal dapat pahala Iya. dari silaturahmi. Dapat pahala, dapat makan, Panjang komplit lah umur. pokoknya, komplit, panjang umur. Dan juga nanti kalau insya Allah kalau sesudah Road to Korwil bersama Korwil, ya kemungkinan kita bakal Road to Korwil ke pengurus Viking Batam lah. Kemungkinan ya kalau misalnya bisa di rumah Panopi ya kita ke rumah Panopi gitu kan. Ya doakan saja lah semoga agenda Viking Blue Kingdom ini berjalan lancar, berjalan mulus. Tetap komitmen lah untuk mengikuti agenda tersebut. Selanjutnya kita ada pembahasan tentang masalah perbaikan sekre Viking Blue Kingdom, yang mana kemungkinan Mang Agus yang akan menjawabnya. Ya kumaha Mang itu Mang? Sebetulnya sekre kita tuh udah ada, cuma ya lama kita nggak bersih-bersih. Kemarin sih dibersih-bersih ya, mudah-mudahan agenda kita pun kan sebulan sekali minimal kita wajib kumpul. Nah, mungkin minggu
sorenya kita bisa lah bebenah kerja bakti, beres-beres, karena kita alhamdulillah nih Batu Aji itu sangat diuntungkan gitu. Ada yang ngasih tempat buat kita bikin semacam saung gitu atau base camp. Itu satu keuntungan untuk Batu Aji, makanya nih anggota ya harus manfaatkanlah keuntungan seperti ini. Itu jarang, kita nggak perlu sewa tempat udah ada, tinggal kita merawat sebetulnya ya. Mudah-mudahan tiap 1 kali sebulan lah kita wajib kumpul, kalau bisa ya setiap malam minggu kita kumpul, melepas lelah lah, seharian kerja terus kita bisa berkumpul lah sama picking sama anggota. Dan juga jangan lupa nih, setiap bulan insya Allah ya, kalau ada rezeki ya Blue Kingdom mah mengadakan liwet lah, menjadi Wajib. Viking lapar lah pokoknya mah. Wajib. Viking liwat. Viking liwet. Kalau masalah dana ya insya Allah hamba Allah ada lah pokoknya. Jadi ya ayo semangat untuk dulur-dulur Viking Blue Kingdom, jangan mengucilkan diri, jangan lari dari organisasi, mari kita merangkul bersama menjadi saudara lah ya, Iya, Auja ya. betul. Sebetulnya kan kalau untuk saat ini udah termasuk enak lah ya. Karena apa? Karena kita sekre udah ada gitu kan. Jadi kapanpun kita bisa berkumpul, nggak mesti harus sebulan sekali, bisa jadi setiap hari. Kalau misalnya kita ada pengen ketemu nih, ayo kita di sekre aja sambil ngopi gitu kan. Jadi sekre kita itu hidup terus. Lagi nanti kita kan ada wacana lagi kan, setiap malam Jumat kita ada yasinan. Iya. Nah jadi olahraganya ada, rohaninya juga ada, jadi sehat jasmani, rohaninya pun sehat. Iya. Gitu. Jadi nggak mesti kita berpikirnya itu olahraga, tapi rohani pun harus dibarengi juga. Nah itulah agenda untuk Blue Kingdom. Setiap malam Jumat kita nanti adakan yasinan. Ya mudah-mudahan dari yasinan itu kan semuanya pun berkah lah gitu ya organisasi kita itu. Karena dulu pun pernah jalan, cuman karena kita nggak ada sekre ini jadi terhambat. Nah sekarang kita udah ada sekre, terus fasilitas udah oke lah, tinggal jalan aja. Kalaupun nggak ada yang memimpinnya ya kita aja yang ada gitu kan. Atau kita pun banyak juga yang bisa baca yasin gitu kan. Jadi buat dulu Blue Kingdom, ayo kita ramaikan sekre kita. Nanti kedepannya mungkin nanti ada banyak lagi program kita. Pokoknya sebisa mungkin kita adakan program yang demi kebaikan lah gitu ya, bukan dari sisi buruknya, tapi kita mengambil program itu dari sisi baiknya. Jadi nanti kalau kita ikut pun, apa sih kegiatan Blue Kingdom ini seperti ini. Jadi bisa nanti kalau orang tua datang pun, oh iya emang betul organisasi bola itu tidak identik dengan kekerasan gitu kan. Nah, jadi ayo mari kita yang mau gabung silakan, tinggal datang aja, hubungi ketua kita. Ya gitu ya. Berarti ya sebenarnya supporter itu ya nggak setiap hari, nggak sepenuhnya dengan negatif ya. Iya betul. Banyak juga yang nggak ikut supporter ya di luar sana yang lebih negatif daripada supporter. Jadi ya kalau misalnya ada kawan-kawan yang nonton channel Viking Blue Kingdom ini menganggap supporter itu negatif, ya kami mah menilainya enggak seperti itu. Karena bukan zamannya lagi. Bukan zamannya lagi. Iya, bukan zamannya lagi. Kalau misalnya mau belajar organisasi bisa juga di Blue Kingdom. Iya gitu, bisa kan? juga. Karena udah banyak nih keluaran dari organisasi Viking Batam itu ya. Di Blue Kingdom pun udah banyak yang menjadi seorang pemimpin gitu ya. Nah itulah
hasil dari segi positifnya kita belajar organisasi di Blue Kingdom atau di Viking Batam. Itu bukan berarti kita organisasi biasa-biasa aja gitu. Jadi sebisa mungkin organisasi ini harus bisa diambil dari segi positifnya gitu kan. Nah itu tuh buat pelajaran buat generasi penerus Viking Batam, terutama Blue Kingdom. Kalau misalnya jadi ketua itu satu tantangan gitu kan. Iya, Dari betul. situlah dia belajar kepemimpinan secara tidak langsung. Jadi bisa melihat karakter anggota itu, oh seperti ini. Nanti kalau misalnya dia udah tidak aktif lagi di Blue Kingdom pun, kalau misalnya di organisasi lain, dia tidak canggung untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Karena pemimpin itu yang penting melihat anggotanya seperti apa, dari situ pun dia akan mendapatkan suatu wawasan dan bicaranya pun tidak diragukan lagi gitu. Iya, betul. Karena kan kalau yang baru-baru kan ketua, aduh bicaranya harus gimana. Tapi Kagok, kalau di apa kita kan, ayo bicara. Yang mau jadi ketua silakan. Iya. Selama dia sanggup menjadi ketua gitu kan. Dan selama ketua pun masih dirangkul bersama-sama. Nah itu seperti itu. Nah, pokoknya jangan menilai supporter tuh negatif lah pokoknya. Iya itu. Karena ya Viking Batam pun juga sering mengadakan bakti sosial, panti asuhan, atau ya setiap bulan Ramadan kita ada bagi-bagi takjil di lampu merah dan yang lain-lainnya. Bukan hanya itu ya, kadang kalau misalnya saudara kita di luaran sana ada yang kena musibah, Viking Batam pun kadang turut untuk berbakti sosial, mencari sumbangan dan dikirimkan langsung ke sana. Oke, selanjutnya ini kita lanjut ke masalah Persib. Pokoknya mah Persib kumaha Bang komentarnya untuk sekarang? Kalau Persib sekarang, kalau dari sisi materi pemain sih udah bagus lah. Semua ini udah bagus semua, tinggal faktor keberuntungan aja mungkin. Kayak kemarin pertandingan terakhir kita harusnya menang, tapi kan hasil akhirnya draw, tapi tetap draw bersama. Karena kemarin udah 10 pemain sih, tapi kita tidak bisa apa ya itulah faktor keberuntungan mungkin, tapi masih dapat nilai, masih dapat poin. Nah, jadi untuk bobotoh dulur-dulur Viking jangan maunya pas Persib menang aja bahagia, jangan maunya pas Persib juara aja dia mengaku aing bobotoh, aing Persib. Janganlah pokoknya misalnya mau Persib kalah, mau Persib menang, kita ya harus kalau misalnya Persib ya Persib gitu ya. Ya, betul itu. Karena apa? Karena kalau permainan itu biasa lah. Iya. Kalah menang itu seperti itu biasa. Cuman bagaimana permainan itu bisa menang itu tanggung jawab di pelatih gitu kan. Karena kita kan kalau misalnya kalau nonton kan pinginnya menang terus gitu. Iya, kan. menang terus. Pinginnya menang terus. Tapi kan kalau udah di lapangan kan kita tidak bisa menerka gitu. Memang pemain bagus semua, tapi kan kalau misalnya di lapangannya amburadul ya tetap kita kalah juga gitu kan. Amburadul keberuntungan. Kadang-kadang orang melihat permainan bola gitu kan, kalau misalnya kita kalah, kita menghujat pemain atau menghujat dari segi permainan, ya itu sebetulnya salah gitu kan. Walaupun permainannya seperti apa, tetap kita harus hargai. Karena apa? Karena mereka bermain itu udah sekuat tenaga gitu kan. Istilahnya kalau tidak sekuat tenaga ya nggak akan menang gitu kan. Jadi lamun cek bahasa Sunda nama main make hate gitu kan. Nah, ayeuna Persib mainna geus alus lah, pemain geus gemuk lah emangnya istilahna, arek naon deui gitu kan. Tinggal ayeuna mah pasrahkeun lah ka pelatih, sok kumaha arek dikumahakeun Persib teh. Ya mudah-mudahan di Liga ayeuna Persib juara lah. Amin. Harus juara lah pokoknya. Udah
Udah berapa tahun ya puasa juara ya? Wih. Pokoknya Nah, kita kita tahun sebenarnya sama hari juara. juara 2. Itu Eh, pas nobar di depan Bank BJB nya. 2017 ya. Iyalah. Palembang. Eta. Pokoknya kita harus doakan terus Bobotoh, doakan terus Persib juara lah pokoknya. Kita harus juara pokoknya karena kita ada puasa juara lah kalau misalnya dibilang. Oke, terima kasih kepada dulur-dulur Bobotoh semua, dulur-dulur Viking Batam, Viking Blue Kingdom, Viking Salam Dunia. Tetap saksikan terus channel Viking Blue Kingdom, jangan bosan-bosan dan jangan lupa subscribe, like, and share dan komen sebanyak-banyaknya karena subscribe dan like dari kalian dan komen kalian dibutuhkan di channel ini untuk membangun semangat dari Viking Blue Kingdom tersebut. Saksikan terus karena kami bakal terus mengupdate berita-berita menarik tentang Viking Batam dan Persib. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.